Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan kami, Andi Hanif Mursid. Kami ingin berbagi pemikiran terkait dengan 5 hal yang perlu dilakukan oleh usaha kecil dan menengah ya, untuk kembali survive ya, dan revive ya, di tahun 2021 ini. Sekarang ini kebetulan ekonomi sudah pelan-pelan mulai bergerak ya. Jadi momentum ini perlu dimanfaatkan oleh seluruh UMKM ya untuk bisa bangkit kembali. Ada 5 hal yang perlu dilakukan untuk memanfaatkan momentum ini ya. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan mengelola aspek keuangan dengan lebih baik ya, terutama mengelola cash flow ya. Apa yang perlu dilakukan di sini? Yang pertama adalah ya hal-hal yang terkait dengan inventory ya, atau persediaan itu perlu diformulasikan ulang ya. Artinya kalau emang kita nggak perlu persediaan banyak ya nggak perlu kita lakukan ya. Kalau bisa just in time ya, persediaan itu pas baru mau dipakai ya baru kita hadirkan. Kemudian kalau memang nggak perlu punya persediaan sendiri ya bisa pakai punya orang lain ya, sewa dan sebagainya ya, kita bisa gunakan itu misalnya. Yang kedua adalah negosiasi pembayaran supplier. Jadi pembayaran ke supplier harus direnegosiasikan ulang, minta waktu yang lebih panjang ya, karena semua orang memang semua bisnis mengalami kesulitan sekarang. Yang ketiga, percepat pembayaran piutang. Kalau memang ada piutang-piutang yang besar bunganya ya diselesaikan supaya nggak membebani kondisi perusahaan kita. Yang keempat, tunda dulu semua investasi capex ya. Jadi kalau tahun ini ya sampai 3 tahun ke depan ya mungkin bukan waktunya untuk membeli capex ya. Kalau bisa sewa ya. Kalau bisa join sama orang, join ya, supaya dananya bisa kita alokasikan buat yang lain. Kemudian yang kelima adalah review kembali biaya penyusunan harga pokok produksi. Ya. Komponen-komponen yang memang nggak terlalu prinsipil yang bisa hilang ya kita hilangin tanpa mengurangi kualitas. Nah, kemudian tahap kedua adalah bagaimana mendapatkan customer yang lama, mendapatkan customer yang baru, kemudian juga beradaptasi dengan permintaan baru, dengan tren baru. Ini penting sekali ya. 1. Pahami kembali prioritas konsumen. Setelah adanya pandemi ini, boleh jadi konsumen kita punya perubahan dalam hal prioritasnya. Harus kita kenali itu ya. Apalagi kalau yang dampaknya dengan usaha kita. Yang kedua, lakukan healthiness, safety, branding ya untuk membangun customer confidence. Jadi usaha yang akan punya peluang besar itu adalah yang punya branding yang kuat terhadap kesehatan, terhadap keselamatan, terhadap kebersihan ya. Yang ketiga, modifikasi produk lama dengan fungsi yang berbeda ya. Bisa jadi ada fungsi-fungsi yang udah nggak perlu kita modifikasi, yang sesuai dengan kebutuhan fungsi yang jadi prioritas customer kita. Kemudian yang keempat adalah buat produk baru yang cocok dengan situasi saat ini. Situasi saat ini orang nggak bisa keluar rumah, ya. Orang semuanya lewat digital, ya. Dan ini masanya nggak akan kelar dalam tahun ini ya. Pandemi ini kalau merujuk kepada
Pak Budi Sadikin itu paling nggak 5-10 tahun baru kelar, benar-benar total ya. Jadi periode ini akan panjang nih, ya harus dilakukan penyesuaian yang cepat agar kita bisa cepat menyesuaikan diri dan jangan berharap balik ke yang normal sebelumnya. Ya. Kemudian yang kelima, buat varian produk economic package dengan harga yang terjangkau. Sekarang kan kemampuan orang untuk beli kan berkurang drastis. Jadi buat produk-produk yang dalam ukuran kecil ya. Misalnya kalau kopi dibuat saset ya. Kalau ya istilahnya economic package ya. Jadi orang kalau volume gede langsung beli kan keinginannya jadi terhalang oleh resiko kalau salah beli. Tapi kalau sedikit, kalau kecil kan dorongan untuk mencobanya tinggi. Itu yang harus didapat ya. Yang tahap ketiga adalah realigning supply chain. Ini bagaimana realign rantai supply kita ya. Cari supplier lokal terdekat ya. Jangan ngandelin, kalau dulu ngandelin semuanya supply dari Cina misalnya. Sekarang dengan adanya pandemi ini jauh kan. Ongkosnya mahal dan dari sisi safety-nya juga tanda tanya kan. Nah, oleh karena itu cari yang terdekat, kalau bisa di kotanya atau di kabupatennya atau di provinsinya ya, seperti itu. Yang kedua, bangun relasi personal dengan supplier, ini penting. Ya, kemudian yang ketiga, hindari bahan-bahan impor karena ini berisiko tinggi ya. Yang keempat adalah perkecil jumlah stok inventory, ini sama kayak yang tadi. Sesedikit mungkin persediaan supaya dana kita nggak ketanam di sini. Yang kelima, perhatikan standar kebersihan dan kesehatan bahan baku. Nah, ini. Yang keempat adalah rethinking workforce and workplace. Pertama, lindungi kesehatan dan keselamatan tim. Jadi kita mulai beroperasi, pastikan tim kita keselamatannya terjamin. Oleh itu protokol kesehatan, ada yang menyebut 3T, 3M, 5M, ada yang 3T, itu pastikan jalan ya. Yang kedua, review kembali struktur organisasi. Organisasi yang dulu terlalu gemuk, terlalu banyak layersnya, mungkin kita perlu revisi lagi sekarang, karena udah nggak sesuai situasinya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah pertimbangkan gig worker untuk pekerjaan yang temporary. Kalau emang nggak perlu pekerja tetap ya pakai pekerja yang temporary aja, yang gig worker. Mereka bisa kerja di mana aja, kapan saja ya. Dan itu sekarang dimungkinkan dengan teknologi. Yang keempat, berikan fleksibilitas tempat kerjanya. Ini mau kerja di kantor, mau kerja di rumah, mau kerja di tempat makan, silahkan ya. Yang penting outputnya. Yang keempat adalah yang kelima, berikan pemahaman dan motivasi tim di saat sulit seperti ini. Motivasi kan turun naik, jadi harus terus-menerus digelorakan ya, dibangkitkan sehingga bisa menembus berbagai macam hambatan dan tantangan. Yang keenam, desain ulang tempat kerja sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau yang memang nggak ada pilihan harus dikerjakan di kantor ya, desain ulang kantornya sesuai dengan protokol kesehatan. Dan yang terakhir adalah retooling with digital. Yang pertama, bangun kompetensi digital pada karyawan. Nggak ada pilihan. Kita sekarang beroperasi dengan digital. Semua karyawan harus bisa, ya. Yang kedua, persiapan infrastruktur IT. Nah, infrastruktur IT nggak ada pilihan, itu harus diperkuat. Harus yang cepat ya, kalau nggak nanti proses bisnis kita terhambat. Yang ketiga, manfaatkan cloud system untuk efisiensi proses bisnis. Ya, kita bisa manfaatin ya, jadi nggak perlu harus semuanya disiapkan sendiri ya. Dan cloud system itu kan murah. Yang keempat adalah pergunakan digital marketing untuk ekspansi pasar ya. Kan sekarang konsumen itu semuanya lewat digital, makanya digital marketing lah yang harus kita perkuat. Pemasaran lewat teknologi digital.
Dan ini nyambung nomor terakhir, mulai bangun saluran penjualan ya di kanal digital ya. Bisa di mana-mana, di Tokopedia, di Shopee, di Lazada, di Bukalapak, di Gojek, di Grab ya dan sebagainya. Manfaatkan semua semua saluran penjualan digital tersebut, e-commerce yang ada, dimanfaatkan semuanya ya, sehingga ini membantu kita untuk bangkit kembali di era pandemi ini. Kurang lebih itulah 5 pemikiran terkait dengan bangkitnya kembali small and medium enterprise di Indonesia ini di tahun 2021. Terima kasih.